di atas. Diagnosanya apa dulu? Diagnosanya preeklamsi. Preeklamsi, oke, tekanan darahnya 140, proteinuria positif 1 ya. Kalau pasien preeklamsi usia kehamilannya sudah aterem belum? Belum. Belum. Oke, kalau belum aterem, apa yang harus dilakukan pada pasien dengan preeklamsi? Observasi sampai aterem. Observasi, ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Observasi sampai aterem, kontrol 1 minggu sekali, gitu ya. Kalau kondisinya mengarah ke preeklamsi berat, maka dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan. Ini sudah pinter-pinter ini ya, ibu-ibu ini. Oke, kemudian nomor 10. Nah, ini ada beda lagi. Mbak Gaitsa, ibu atau mbak? Ada? Ya, Ibu. Iya, monggo. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 42 minggu. Datang ke PMB mengeluh gerak janin kurang dari 7 kali per 20 menit. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadia 80 kali per menit, suhu 36,5, TFU 38 cm, DJJ 150 kali per menit. Bagaimanakah penanganan kasus di atas? Diagnosanya apa? Diagnosanya apa dulu, Mbak? Usia kehamilan sudah 42 minggu. Postret, Bu. Ya, postpartum ya. Oke. Kemudian gerakan janinnya sudah mulai berkurang. Dia datangnya ke PMB. Monggo. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dirujuk, Bu. Rujuk, Bu. Dirujuk es gampang kalau di PMB itu ya. Kondisinya fatal seperti ini, kalau pilihannya ada perbaiki keadaan umum, misalkan pasang O2 terlebih dahulu, maka kita melakukan itu. Tapi di sini kan tidak ada gitu nih. Maka yang paling bisa dilakukan adalah lakukan Rujukan. Ya, rujuk gitu ya. Oke. Kemudian nomor 11. Nah, ini gampang, ini bayinya tidak bergerak, DJJ tidak terdengar, apa, Bu? IUFD. Intrauterin fetal death gitu ya. Kalau IUGR Kecil masa kehamilan. kecil masa uterine growth retraction ya, bukan retardation ya, retraction. Ditandai dengan apa? TFU-nya sesuai dengan usia kehamilan. lebih rendah dari usia kehamilan. Gitu ya. Oke. Sekarang ini kalau bayinya nggak bergerak, dia datangnya ke rumah sakit. Nah, bagaimana ini Mbak Sri? Sri siapa itu ya? Sri Isniati. Mbak Sri Isniati ada? Tidak ada. Mbak Safira? Ayo Vira. Mau enggak Vira? Safira juga. Ibu. Ya ada. Ya Vir. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 38 minggu, datang ke rumah sakit, mengeluh bayinya tidak bergerak. Berat badan waktu hamil meningkat 10 kilo. Hasil pemeriksaan TFU 34 cm, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 38 cm. DJJ tidak terdengar. Bagaimana penanganan kasus di atas? Apa yang harus dilakukan? Ibu, servis kan induksi. Iya. Kasusnya adalah IUFD ya. Kalau IUFD ya segera dilahirkan gitu ya. Maka untuk melahirkan itu salah satunya adalah serviks matang, lakukan induksi. Dalam Bu? Laminaria. Gimana ini? Kalau misalkan serviks matang, beri laminaria atau dilakukan induksi? Mungkin yang pernah di rumah sakit ada pengalaman? Induksi, Bu. Untuk laminaria
Untuk yang abortus biasanya dipakai untuk dilatasi abortus. Dilatasi untuk pembukaan serviks gitu ya. Untuk Nah, abortus. untuk pasien-pasien dengan abortus. Tapi kalau sudah aterem dengan ini IUFD biasanya langsung dilakukan pemberian Induksi. oksitosin. Gitu nggih, lebih cepat karena untuk mempercepat. Kalau laminaria prosesnya lama gitu ya. Karena pasien ini harus segera dilahirkan karena JJC-nya sudah tidak terdengar. Gitu nggih? Jadi saya setuju dengan B jawabannya. Serviks matang lakukan induksi. Gitu nggih, Bu? Oke. Kemudian nomor 13. Monggo Mbak Dewi Safaria. Ada? Ada, Bu. Nggih, Seorang monggo. perempuan umur 23 tahun G2P1A0 umur kehamilan 38 minggu datang di PMB mengeluh mulas-mulas menjalar dari pinggang ke depan, mengeluarkan lendir darah, bayi lahir menangis kuat dan melakukan asuhan skala 3 setelah bayi lahir. Diberikan suntikan oksitosin 10 international unit per IM. Kemudian dicoba melakukan PTT tapi placenta belum lepas. 15 menit kemudian diberikan oksitosin kedua. Setelah 15 menit kemudian placenta masih belum lepas dan tanpa adanya perdarahan pervaginam. Apakah diagnosis kasus di atas? C. Retensio placenta. Nah, gampang sekali ini ya, retensio placenta. Placenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, gitu ya. Kalau tidak ada nomor 15. Apa yang kira-kira bisa dilakukan, Mbak Ratika Prabawati? Ya, Bu. Seorang perempuan umur 30 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di PMB. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM pada jam 03.15 dan jam 03.30. Kemudian dicoba melakukan PTT tetapi plasenta belum lepas. Pada pukul 03.45, plasenta masih belum lepas dan tanpa adanya perdarahan pervaginam. Bagaimanakah tindakan sesuai kasus di atas? Melakukan manual plasenta, Bu. Manual plasenta. Kasus ini adalah retensio plasenta. Jadi kalau ada retensio plasenta ditandai dengan 30 menit plasenta setelah bayi lahir plasenta tidak lahir ditambah dengan adanya perdarahan maka kemudian dia retensio plasenta. Yang bisa dilakukan adalah manual plasenta. Tapi ingat ya Bu, nanti ketika ibu-ibu membaca kasus, ada kasus retensio plasenta, kemudian di situ tidak ada perdarahan. Ketika dilakukan PTT, ini TFU ikut misalkan gitu ya. Berarti kemungkinan kan pasiennya adalah retensio plasenta karena plasentanya adalah akreta. Tambah lagi ada data mungkin biasanya menunjang pasiennya post SC misalkan kelahiran yang lalu itu seksio cesarea. Kalau ada plasenta akreta, meskipun di situ tidak dijelaskan diagnosanya adalah plasenta akreta dengan adanya tanda-tanda seperti itu, maka jawaban yang pas tidak bisa kita melakukan manual plasenta. Yang pas adalah melakukan rujukan. Gitu nggih kalau di PMB, perbaiki keadaan umum ibu kemudian langsung dilakukan rujukan. Jadi kalau ada plasenta yang terlepas itu kan mesti ada perdarahan gitu. Sebagian yang terlepas itu ada perdarahan, nah sebagian lagi belum terlepas, maka kita bantu dengan manual plasenta. Tapi kalau tidak ada perdarahan sama sekali, perdarahan cuma sedikit, kita lakukan cek untuk penarikan tali busa ternyata TFU-nya misalkan ikut kayak terbawa gitu ya, ikut ke bawah gitu, maka kemungkinan pasiennya adalah retensio plasenta karena plasenta akreta. Maka jangan dilakukan manual plasenta. Gitu nggih. Kalau ada pilihan rujuk, pilih yang rujuk. Tuh. Ada yang perlu kita diskusikan? Sudah Ya, tidak ada. Nggih. Mbak Roswita monggo nomor 16. Ada? Mbak Roswita? Mbak Khairunisa? Ada? Nggih, ada Ibu. Monggo. Izin seorang perempuan umur 35 tahun melahirkan anak keempat di PMB. Pada saat segera setelah plasenta lahir, bidan melakukan pemeriksaan. Didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Tekanan darah 90/60, nadi 76, suhu 36,5,
pernafasan 18, apa diagnosis pada kasus di atas? A. Atonia uteri. Atonia uteri. Dasarnya apa, Mbak? Itu Bu, tidak ada kontraksi pada Nah, uterusnya. plasenta Kemudian lahir terdapat tidak perdarahan. terdapat kontraksi dan ada Kontraksi. perdarahan. Atonia uteri. Mudah Uteri. sekali ya. Oke. Nomor 17. Kalau Mbak Inayatun, kalau ada kasus seperti itu apa yang harus dilakukan? Ini kasusnya adalah sama, atonia uteri. Tindakan segeranya apa, Mbak Inayatun? Nomor 17. Mbak Inayatun enggak ada. Mbak Maisuro, Ibu atau Mbak Maisuro? Enggak ada juga. Mbak Nur Zahira, ada? Ada, Ibu. Oke, monggo. Jawabannya apa? Nomor 17. Langsung saja. Apa nomor 17 yang harus dilakukan pertama kali? Mengosong eksplorasi, Bu. Hah? Eksplorasi. Eksplorasi pada rahim. Ada yang punya jawaban lain? KBI, Bu. C, Bu. KBI. Atau KBI. Melakukan Kompresi bimanual interna. Oke, sebentar ya. Saya ini kan dulu. Oke, sebelum menjawab itu, saya sharing ya Bu ya, untuk penata laksana mengingatkan kembali gitu ya, terkait dengan penata laksanaan pada atonia uteri. Sudah terlihat Bu? Sudah. Oke, sampun Bu. Jadi penata laksanaan atonia uteri ini secara mandiri. Kalau misalkan di rumah sakit aku pasang tampon, kondom, kateter gitu ya. Kemudian sampai dengan penanganan histerektomi. Tapi kalau misalkan mandiri, apa yang bisa kita lakukan? Jadi setelah plasenta itu lahir, maka masas gitu ya. Kalau plasenta belum lahir, kita tidak boleh melakukan masas. Ketika dimasas, loh ternyata kok kontraksinya itu tidak berkontraksi, maka kita pastikan adalah pasien mengalami atonia uteri. Kalau ada atonia uteri, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah evaluasi atau bersihkan bekuan darah terlebih dahulu. Jadi kita masukkan tangan kita ke dalam kafum uteri, eksplorasi. Mungkin ada bekuan-bekuan darah yang ada di dalam kafum uteri sehingga dia bisa menghambat kontraksi uterus. Kalau kemudian setelah dibersihkan bekuan darahnya, dilanjutkan dengan penata laksanaan KBI, gitu ya. KBI dilakukan maksimal 5 menit. Kita evaluasi. Kalau uterus berkontraksi, maka pertahankan KBI, lakukan observasi. Tapi kalau uterusnya tidak berkontraksi, maka ajarkan ibu untuk melakukan KBI. Sambil lalu diberikan suntik ergometrin 0,2 mg IM, baru dipasang infus 20 drip 20 intra-unit oksitosin guyur. Dan lakukan KBI lagi, gitu ya. Oke, rujuk ke rumah sakit untuk persiapan laparotomi. Kalau misalkan Bu bidannya bisa melakukan pemasangan tampon, kondom, kateter. Gitu nggih. Ini adalah alur penata laksanaan atonia ketika dilakukan secara mandiri. Jadi masas, kalau tidak berkontraksi, maka pastikan badi atonia uteri, evaluasi bekuan darah, KBI, KBE, suntik ergometrin, kemudian pasang infus 20 intraunit, oksitosin, guyur, kemudian pasang kondom kateter dan dilanjutkan dengan rujuk pasien tersebut. Jadi kalau seperti itu pada kasus yang tadi lebih tepat apa? Eksplorasi. Eksplorasi gitu nggih. Jadi eksplorasi terlebih dahulu, eksplorasi dilanjutkan dengan kompresi bimanual inter. Oke.
Baik, terima kasih. Nomor 18. Kalau gitu seperti itu apa? Melakukan KBI selama 5 menit. KBI selama 5 menit gitu ya, eksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan KBI. KBI tidak berhasil, maka lakukan KBE. KBE baru suntik ergometrin, kemudian diberikan infus RL, oksi, kemudian 20 intraunit, pasang kondom kateter, dirujuk. Gitu nggih, ada kasus HPP. Baik, nomor 19. Kira-kira apa jawabannya? Pangapunten Bu Desi, nanti yang PowerPoint-nya tadi di-share nggih. Nggih, siap Bu. Nggih, matur suwun. Untuk selanjutnya Mbak siapa ini ya? Mbak Dwi Febriani ada? Nggih, Bu. Nggih, monggo Mbak Dwi, nomor 19 apa Mbak? Nomor 19, bidan melakukan pertolongan persalinan bayi lahir dan persalinan lahir spontan lengkap. Kemudian terjadi pendarahan sampai syok. Fundus uteri tidak teraba pada palpasi abdomen. Apakah diagnosa kasus di atas? B. Atonia. Atonia uteri. Melakukan pertolongan persalinan, bayinya lahir, plasenta lahir lengkap. Terjadi perdarahan sampai dengan syok. Fundus tidak teraba pada palpasi abdomen. Ini adalah clue-nya. Setelah plasenta lahir, fundus tidak teraba, pasien mengalami perdarahan. Atonia uteri. Ada yang punya pendapat lain? Bu Rusmiati mungkin? Iya Ibu. Kalau menurut saya inversio uteri Bu. Inversio uteri tidak teraba. Fundusnya tidak teraba gitu ya Mbak Dwi ya. Kalau tadi yang Mbak Dwi sampaikan, kalau ada data pada saat dilakukan masas kemudian uterus tidak berkontraksi, baru kita menyampaikan ini atonia. Tapi ini tidak ada data seperti itu gitu ya. Yang ada data di sini clue-nya adalah fundus uteri yang tidak teraba. Maka pada kasus ini yang pas adalah inversio uteri. Itu nggih? Mbak Dwi sudah paham? Sampun, Bu. Lanjut. Ini saya rasa sudah ya, tadi nomor 20. Nomor 21. Siapa lagi ini ya? Mbak Meika ada? Arifatu? Ada. Mbak Sela ada? Mbak Sela? Mbak Sela enggak ada. Mbak Tarisa? Nggih, Bu. Nggih, monggo. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, nifas 7 hari, datang ke BPM mengeluh perdarahan 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, darah keluar sedikit berwarna kecoklatan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 di 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,2, PFU setengah pusat simfisis, tampak gumpalan dengan jumlah darah sekitar 200 cc. Bidan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan perdarahan postpartum sekunder. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya yang Abu, memasang infus. Pasang infus, perempuan nifas 7 hari, datang ke PMP perdarahan 1 hari. Ini perdarahan juga ya? Nggih, Bu. Perdarahan, tampak gumpalan dengan 200 cc, bidan belum memiliki pengalaman, perdarahannya postpartum sekunder. Tindakan apa yang kira-kira bisa dilakukan? Memasang infus. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa kok harus dipasang infusnya, Mbak? Karena untuk mencegah shock, Bu, kan sudah perdarahan 200 cc, jadi distabilisasi dulu cairannya. Distabilisasi dulu.
Tekanan darahnya masih 100/70, nadi 20, tampak gumpalan dengan jumlah darah sekitar 200 cc. Bidan belum pernah memiliki pengalaman. Ini kalau di jawaban yang dari Kemenristek Dikti itu dia langsung merujuk ke rumah sakit. Kira-kira menurut ibu-ibu ya, yang paling pas itu pasang infus dulu atau merujuk ke rumah sakit ya? Merujuk ke rumah sakit. Pasang infus. Kalau rumah sakit pasang infus, Bu. Pasang infus dulu ya, lebih pasnya nggih. Cuman mungkin kenapa kok dirujuk ke rumah sakit, karena ini perdarahannya 200 cc, enggak banyak gitu loh. Mungkin itu kondisinya seperti itu. Kondisinya juga Pak, Ibu. Iya, keadaan umumnya juga bagus gitu. Dia memang keluar darah sedikit berwarna kecoklatan. 7 hari dengan 200 cc itu ya agak banyak sih, tapi tidak sampai mengganggu kondisi umum ibunya gitu, Bu. Di sini karena tidak ada data yang mengarah untuk ada indikasi ke pemasangan infus ya. Kalau di dikti itu jawabannya adalah merujuk ke rumah sakit. Ini saya juga bingung ini. Tadi malam itu saya baca-baca itu karena di sini tidak ada data yang mengarah ke sana untuk ada indikasi untuk dipasang infus. Kalau misalkan ini perdarahannya 500 cc, berarti banyak sekali cairan yang hilang, maka harus kita ganti dengan pasang infus dulu baru dirujuk ke rumah sakit. Bagaimana Ibu-ibu? Ibu, mungkin kalau menurut saya, ya, dia kan pertanyaannya itu tindakan apakah, mungkin memang merujuk ke rumah sakit, kecuali kalau pertanyaannya itu tindakan awal baru kita masang infus gitu mungkin. Oh ya, boleh mungkin seperti itu juga gitu ya. Itu juga bisa ini lebih pasnya ya. Kalau tindakan awal kita apa? Pasang infus baru dirujuk gitu ya. Iya Bu, bisa. Itu kan dia tindakan Biasanya seperti apakah, itu. berarti dia mau merujuk, tapi nanti tetap dia pasang infus gitu. Oh iya, mungkin seperti itu ya. Tapi pun di sini juga kalau misalkan pasang infus ini belum ada indikasi kalau menurut saya ya, keadaan umumnya juga masih bagus gitu loh. Baru nanti di rumah sakit dipasang infus, mungkin ada eksplorasi dan sebagainya gitu ya. Gimana? Ya, sepakat ya, kita rujuk ke rumah sakit ya. Secara prosedural, Bu, mohon maaf. Secara prosedural biasanya kalau mau merujuk ke rumah sakit itu harus infus dulu. Dipasang infus dulu. Iya, enggak boleh enggak pasang infus. Ada clue-nya, bidan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan perdarahan postpartum sekunder. Tapi kalau bisa juga ya Bu ya. Mungkin tapi jawabannya. Kalau saya pasang infus Bu. Pasang infus dulu. Iya. Nggak mau nerima Bu kalau rujukan nggak pakai infus gitu. Itu ya SOP-nya memang seperti itu ya. Tapi jadi dikti jawabannya benar ini merujuk ke rumah sakit. Ya wis monggo nanti tergantung keyakinan aja ya. Saya juga bingung ini apa ya kok rujuk ke rumah sakit, karena di jawabannya itu memang belum ada indikasi tindakan memang yang akan dilakukan oleh bidan yang pastinya adalah dia harus dirujuk kan gitu ya. Nah sebelum merujuk ada pemasangan infus terlebih dahulu. Mungkin yang dikatakan Mbak Robia tadi benar. Kalau misalkan di sini ada tindakan awal yang paling tepat mungkin pasang infus. Tapi tindakan untuk kasus ini kalau kita menjawabnya adalah hanya memasang infus seolah-olah pasien ini nanti dirawat sendiri gitu loh. Tidak dirujuk gitu. Paham nggih Bu maksudnya nggih? Iya Bu. Tapi kalau soal hukum tuh rata-rata tuh yang menjebak seperti itu loh Bu. Kemarin itu kan banyak sih pas di tryout tuh seperti itu. Tapi kita itu kalau mau milih antara ini dan itu, antara satu kepala dan kepala yang lain itu kan jawabannya beda. Iya. Betul. Persepsi orang kadang berbeda-beda ya Bu ya. Iya betul. Tergantung yang bikin soal. Tapi bikin soal itu kan juga sudah ada review ya Bu ya. Ada reviewernya. Nah, bikin soal itu ya agak ya sulit memang nggih. Ya sudahlah, ini sebenarnya kalau jawabannya kalau mungkin tindakan awal itu adalah pasang infus. Kalau misalkan ada pasang infus, rujuk, nah itu lebih pas ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau ketika seperti ini, kalau misalkan kita hanya pasang infus seolah-olah nanti pasien ini akan ditangani sendiri gitu. Tapi kalau sudah ke rumah sakit,
dirujuk ke rumah sakit, pasti tindakannya di situ akan ada pemasangan infus. Gitu nggih? Nggih, Ibu. Siap, Ibu. Nggih, ya. Oke, terima kasih. Monggo nomor 22. Ini kasusnya adalah retensio plasenta. Kira-kira apa faktor predisposisinya, Mbak Hera? Ayo Hera. Enggak Hera iki. Hera pulang ke Banyuwangi ya Hera ini. Mbak Asila. Ya, Bu. Oke, monggo. Seorang perempuan umur 33 tahun melahirkan anak yang kelima, bayi lahir jam 3:10, jenis kelamin laki-laki, bidan segera menyuntikkan oksitosin 10 unit, pukul 3:40, plasenta belum juga lahir, ibu tampak pucat, perdarahan 600 cc. Apakah faktor predisposisi penyebab kasus tersebut? Jawaban saya adalah faktor paritas, karena itu ya? anaknya yang kelima. Grande multi ini ya, jelas ini sudah mudah sekali kalau ini ya. Oke, nomor 23. Ini monggo Mbak Pipit, Ibu Pipit atau Mbak Pipit ini ada? Ada Mbak Novidia ada? Mbak Rizka? Atau Mbak Novidia monggo? Iya, ada Ibu Mbak Rizka. Oh, Mbak Rizka. Iya, monggo Mbak. Seorang perempuan berumur 33 tahun, 20 menit yang lalu, melahirkan 2 orang bayi laki-laki secara normal. Setelah plasenta lahir, tiba-tiba ibu menjadi gelisah, mulai sulit diajak komunikasi, tampak pucat, uterus tidak teraba, dan keluar darah dari jalan lahir sangat banyak. Sebelumnya ibu adalah rujukan dari BBM karena ketuban pecah sebelum adanya pembukaan. Perdarahan yang terjadi pada kasus di atas disebabkan karena faktor apa Mbak? C, Bu, trauma. C, trauma. Oke. Oh, ngapunten Ibu, PIROM, Ibu. Hah? PROM? Nggih. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Perdarahan postpartum. Ya kan ini? Bu. A ya. Kenapa kok A? Ini uterusnya tidak teraba, atonia uteri. Atonia setelah plasenta lahir kan gitu ya. Pokoknya penyebab pada perdarahan itu atonia uteri karena adanya kontraksi, tisu karena adanya sisa jaringan, dalam hal ini retensio atau sisa plasenta, trauma karena adanya robekan pada jalan lahir, dan yang terakhir adalah trombin, gangguan pembekuan darah. Ini kasusnya setelah plasenta lahir, Mbak. PROM itu ini mengecoh aja ini, ketuban pecah sebelum adanya. Padahal pertanyaan di sini perdarahan yang terjadi disebabkan karena faktor apa? Perdarahan postpartum itu penyebabnya adalah 4 teton, tisu, trauma, dan trombin. Itu nggih, Mbak Rizka? Nggih, Ibu. Ya, oke. Ya, monggo nomor 24. Faktor resiko atonia uteri. Nggak usah dijawab ini, langsung aja jawabannya. Mbak Intan, apa Mbak Intan? Atonia uteri itu kira-kira penyebabnya apa? Faktor predisposisi penyebabnya apa? Mbak Intan enggak ada, Mbak Hajiah? Ibu Hajiah? Enggak ada? Ibu Umi, Mufida atau Mbak? Ada Ibu. Ya, monggo. Nomor berapa tadi? 24. Langsung saja jawabannya apa? Atonia uteri itu apa kira-kira faktor predisposisinya? A. Partus lama, episiotomi yang luas, multiparitas.
Partus lama tepat, Bu. Multiparitas juga tepat. Kalau episiotomi yang luas itu apakah memang bisa menjadi penyebab atonia uteri? Tidak, Ibu. Kayaknya niki B, Bu. B, lebih pasnya B, nggih. Ya, karena di situ ada episiotomi yang luas itu, Bu. Kalau epis ya berarti penyebab perdarahan yang disebabkan karena trauma, yaitu adanya luka pada jalan lahir, bukan tone. Kalau tone itu yang lebih pas di sini adalah memang partus lama, iya. Multiparitas, iya. Infeksi ini juga iya menjadi penyebab atonia uteri dan induksi oksitosin. Oke, itu ya Bu, yang lebih pas untuk jawaban 24 adalah oke. Nomor 25 ini saya rasa enggak perlu deh ini. Nah, ini juga hampir sama dengan tadi, langsung nomor 27 saja. Monggo Mbak Debbie. Nomor 27, seorang perempuan berusia 40 tahun 1 jam yang lalu melahirkan anak kelima secara normal. Tiba-tiba terjadi perdarahan yang hebat dan telah melakukan semua tata laksana perdarahan namun belum berhasil. Pasien akhirnya dirujuk ke RS yang lebih lengkap fasilitasnya sambil dilakukan kondom kateter. Manakah yang merupakan komplikasi pemasangan kondom kateter? Komplikasi kalau masang kondom kateter untuk mengatasi atonia uteri. B ya, Bu. Infeksi ruptur uteri. Ada yang punya pendapat lain? Infeksi. C, ya infeksi, gitu ya. Adanya manipulasi pada kavum uteri itu berpotensi untuk terjadinya infeksi. Kalau ruptur ini masih terlalu jauh ya Mbak, ruptur uteri. Kalau ada kasus dengan manual plasenta gitu ya, perforasi uterus itu bisa. Nah, ruptur uteri ini masih terlalu jauh gitu ya. Yang lebih pas adalah adanya infeksi. Terima kasih. Nomor 28 Mbak Alvin ada? Ada, Bu. Oke, monggo. 28 apa kira-kira Mbak? Dibaca soalnya enggak, Bu? Nggak usah, langsung aja ya. Yang E, Bu. Jumlah darah yang keluar berkurang bahkan bergampang sekali ya. Keberhasilan pemasangan kondom kateter gitu. Baik. Terima kasih. Ini 29 ini saya rasa sudah tidak perlu. Nah, monggo nomor 30 Pak Firdaus. Ada Firdaus? Tidak boleh. Seorang perempuan usia 38 tahun telah melahirkan bayi pada pukul 2 WIB di BPM sayang ibu. Plasenta juga telah lahir jam 2.22 WIB. Tampak kotiledon plasenta tidak utuh. Dapat terbekan pada selaput lendir vagina dan kulit perineum. Kondisi pasien lemah dan syok. Penata laksanaan pada kasus tersebut adalah A. Ibu, pasang infus, kosongkan kandung kemih, terus eksplorasi plasenta. Eksplorasi plasenta. Kenapa nggak di manual plasenta? Sudah lahir, Bu. Plasentanya sudah lahir gitu ya, tapi ada kotiledon yang tertinggal gitu. Ini adalah kasusnya adalah sisa plasenta, bukan retensio plasenta. Sisa plasenta. Maka yang bisa dilakukan, perbaiki keadaan umum, pasang infus, kosongkan kandung kemih, baru kemudian dieksplorasi dari plasenta. Perdarahan tidak berhenti, maka bisa dilakukan rujukan. Gitu nggih? Baik, ibu-ibu mohon maaf ini nggih, saya tidak bisa melanjutkan sampai dengan jam 10 karena ada kegiatan lain yang harus saya ikuti.
Nanti untuk materinya ada beberapa materi khususnya yang untuk HPP ya. Nanti saya sampaikan ke PJMK